yang dilakukan di Padepokan Meditasi di hutan di Gunung Lorokan. Selama 3 bulan di sana kami sangga berdiam bersama dengan para peserta pabaja yang mana mereka ada yang mengambil 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan hingga pada sampai hari ini. Dan esok mereka baru akan ada upacara untuk pelepasan dan kembali pada aktivitas mereka. Dan di akhir retreat dilakukan satu rangkaian bajik, yaitu pawarana dan pelimpahan jasa, yang mana setiap tahun hal ini dilakukan hanya di Padepokan Meditasi Budayana. Jadi tidak di sini dilakukannya untuk pawarana sebagai tanda berakhirnya retreat. Jadi dilakukan di sana, dan di sana lebih difokuskan pada aktiviti sanggadana dan pelimpahan jasa, ya, merujuk pada satu teks yang menjadi kajian, yaitu Ulambana Patra Sutra. Jadi seperti kemarin tanggal 17 di dalam penghitungan Buddhis itu adalah tanggal 15 di bulan 7, ya, di mana diinstruksikan Buddha kepada Yang Arya Moggallana, itu adalah hari yang baik ketika para bhikkhu selesai wasa melakukan derma makanan dan melimpahkan jasa. Maka di sana itu yang kami lakukan sebagai akhir wasa, ya, jadi ada rangkaian upacara selesainya pabaja dilanjutkan dengan pawarana, sanggadana dan pelimpahan jasa. Dan dilanjut kemudian selalu kita adakan di kota. Di kota kita rangkai dengan beberapa kegiatan, di antaranya yang pokok itu adalah Pindapata setiap tahun kita adakan, ya. Dan kemudian sanggadana. Meskipun Pindapata kita lakukan setahun 2 kali, sudah dari tahun 2009 kita lakukan secara rutin setahun 2 kali. Dan Katina menjadi satu momen yang penting, sehingga kami pun mengadakan Pindapata juga, ya. Pindapata sebagai bentuk edukasi, meskipun Pindapata itu kalau kami di Padepokan dilakukan setiap hari gitu. Setiap hari dilakukannya. Di sini setahun 2 kali. Tahun 2 kali. Nah, berbagai rangkaian-rangkaian yang ada, terutama setelah akhirnya masa wasa yang ditandai dengan upacara pawarana, adalah satu rangkaian yang kita kenal sebagai sanggadana. Sanggadana. Sanggadana yang kalau kita merujuk pada tradisi, nah, kita harus paham betul kajiannya. Seperti kemarin saya juga sudah sampaikan ketika di Padepokan, kenapa banyak juga orang bertanya, kok Ulambana Bante di sana? Ya, karena itu memang secara kajian teks dalam kajian instruksi Buddha, ya saat pawarana itu Ulambana dilakukan gitu. Di saat itu sebenarnya dilakukan gitu. Dimana kita para sangga memberikan ruang kepada umat untuk melimpahkan jasa, Nah, sanggadana di saat Katina menjadi satu budaya yang cukup menarik, ya. Budaya yang cukup menarik. Meskipun kalau kita merujuk ke beberapa tradisi, ya tentu dengan beberapa aspek yang berbeda. Ya.
Kalau kita merujuk pada Ulambana Patra yang menjadi kajian yang diangkat di beberapa negara-negara Buddhis oleh para guru, ya di sana fokus sanggadananya adalah makanan. Di sana fokus sanggadananya makanan seperti Buddhis Tiongkok, Taiwan, Jepang, Tibet, gitu. Ya fokus sanggadananya mereka makanan, karena yang menjadi kajian mereka itu adalah Ulambana Patra. Ulambana Patra, di mana pada saat itu yang Arya Moggallana memiliki keinginan kuat untuk menolong ibunya yang lahir di alam hantu, kelaparan. Maka acara itu dikatakan festival memberi makan pada hantu. Maka orang menyebutnya bulan hantu, katanya. Bulan hantu, gitu, pada saat itu. Nah, pada saat itu Buddha menginstruksikan kepada yang Arya Moggallana, karena belas asih yang Arya Moggallana ketika itu melihat ibunya karena buah karma yang buruk terlahir di alam peta. Maka Buddha memberikan instruksi kepada yang Arya Moggallana untuk memberikan derma makanan kepada sangga yang ketika itu selesai melakukan retreat. Nah, maka itu Buddha menunjukkan harinya di sana pada tanggal 15 di bulan 7. Gitu. Tanggal 15 di bulan 7. Dan Buddha juga memberikan manfaat-manfaatnya di sana, bahwa di dalam praktek itu kebajikan itu mampu menolong 7 generasi leluhur kita ke atas, mampu menolong mereka dari 7 generasi ke atas, ya, dan 1 generasi yang pada saat ini. Mereka yang lahir di alam peta akan terbantu sekali untuk tertolong agar lahir di alam bahagia. Dan mereka yang masih hidup, orang tua itu, ketika kita melakukan kebajikan atas nama mereka pada saat itu memberikan usia panjang untuk orang tua kita. Nah, itu instruksi Buddha di dalam Ulambana Patra Sutra, gitu. Kalau kita maka beberapa tradisi akhir retreat itu mereka berderma makanan, gitu. Berderma makanan. Berbeda dengan yang mengacu pada kajian yang ada di dalam Vinaya, cerita di dalam Vinaya, ketika sekelompok biku akan bertemu dengan Buddha di akhir masa wasa, dan kemudian pada saat itu hujan masih turun, ya, sehingga dalam perjalanan mereka itu lalu kehujanan, tidak seperti kami sekarang kalau pergi naik mobil, gitu. Naik pesawat, gitu. Kalau hujan berhenti dulu, gitu. Dulu mereka tidak seperti sekarang, mereka berjalan kaki. Sehingga jubahnya basah kuyup, itu kotor, dan mereka bertemu dengan Buddha. Maka pada saat itu salah satu penyokong Buddha pada masa itu muncul welas asihnya dan mengusulkan agar diizinkan untuk melakukan derma jubah. Nah, derma jubahnya tidak seperti sekarang yang sudah dalam bentuk wujud jadi. Dulu mereka itu berdermanya itu berupa bahan. Maka diberikan bahan, lalu para biku punya kegiatan, punya waktu 1 hari 1 malam itu menyelesaikan pembuatan jubah. Ya, menggunakan alat tenun yang disebut katina. Alat tenun itu, alat tenunnya itu yang disebut katin. Jadi katina ini sebenarnya sebutan untuk alat tenunnya, alat jahitnya, gitu. Katina. Nah, tradisi ini yang kemudian terus berkembang. Kalau mereka yang menggunakan kajian tradisi ini, maka fokus sanggadana mereka itu adalah sanggadananya berupa jubah, gitu. Ini penting untuk dipahami, gitu. Namun pada saat itu memang betul-betul itu yang sangat urgent sekali dan dibutuhkan, gitu.
Kalau dulu misalkan pindah patah itu ya mereka pindah patah jalan dari satu rumah ke rumah, ketika patahnya sudah tutup cukup untuk dia makan, mereka balik. Besok lagi dilanjutkan lagi ke sana, besok lagi yang rumah berikutnya begitu. Nah, berbeda dengan sekarang, apalagi kayak tadi, kalau patah saya sudah tadi tutup, kalau saya kembali, yang sana marah semua nanti kan gitu. Yang sebelah sana bisa ngomel semua, udah bawa makanan ini kok bantinya kok terus pulang gitu. Ini berbeda sekali ya, berbeda sekali dengan masa itu gitu, dengan masa itu berbeda sekali. Nah, bentuk-bentuk dukungan ketika itu betul-betul sangat konteks sekali, sangat konteks sekali masa itu, sangat konteks sekali masa itu. Seperti jubah ya, mereka berdana jubah ketika itu memang itu yang dibutuhkan dan digunakan gitu. Dan hanya satu, memang jubah katina itu hanya satu, jubah katina itu ya hanya satu itu saja gitu, yang nanti akan dipilih biku yang akan untuk menerima jubah itu. Nah, jadi dulu sangat konteks sekali sebenarnya. Seperti juga beberapa bentuk persembahan dalam ritual, misalkan seperti yang ada di Cetia ini misalkan ya, misalkan contoh 2 air saja gitu, 2 air. Nah, 2 air itu zaman dulu sangat konteks sekali. Yang satunya itu dikatakan sebagai paniang pada wodanang istilahnya gitu, dalam istilah palingnya, air cuci kaki. Jadi ketika para Buddha sama Sangga datang itu, mereka menyediakan air untuk cuci kaki, karena nggak seperti sekarang ini kan kami pakai sendal. Dulu kan tidak gitu. Lalu yang kedua, air yang kedua itu paniang sugandang dandang. Artinya air minum dengan wewangian yang harum. Jadi air minum dengan wewangian yang harum, diberikan beberapa rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh. Nah, itu diberikan, dipersembahkan untuk minum gitu. Maka ada satu air cuci, satu air minum gitu. Nah, kalau itulah menjadi satu bentuk persembahan kemudian di semua cetia-cetia seperti itu, 2 air itu gitu. Itu simbolnya. Tapi ketika itu kan sangat konteks sekali ya, sangat konteks sekali ketika itu. Memang diberikan langsung air cuci untuk cuci langsung, air minumnya untuk minum langsung. Lalu bunga-bungaan biasa dipersembahkan untuk bentuk untuk menyambut, untuk penghormatan diberikan. Dupa untuk wewangian biasa dibakar di sekeliling tempat untuk memberikan suasana yang harum, yang wangi sebagai bentuk penghormatan menyambut Buddha dan Sangga ketika itu gitu. Nah, lalu kalau malam gelap pelita, kan sangat konteks sekali, sangat konteks sekali, sangat konteks sekali, karena dibutuhkan ketika itu. Lalu pelita gitu. Lalu makanan ketika pagi harinya. Lalu obat-obatan ketika ada yang biku yang sakit tapi itu, nah itu baru diberikan obat-obatan gitu. Atau kemudian jubah ada 8. Memang beberapa perkembangan kemudian berubah, ada yang menggunakan beberapa ornamen gitu ya. Nah, ada 8 persembahan itu yang pokok gitu kan, yang pokok. Dan ini menjadi satu tradisi yang kemudian menjadi satu ritus dalam cetia-cetia, itulah yang diberikan dalam penghormatan. Nah, tapi kembali itu dulu sangat konteks. Kembali ke yang pola-pola yang saat ini. Jika dalam pola-pola saat ini kita melihat gitu, ya kita perlu juga melakukan satu transformasi pemahaman agar lebih mengkontekkan gitu, lebih mengkontekkan. Maka seperti di sini tidak lagi seperti yang 7 tahun lalu ya, 7 tahun ini kita sudah mulai berubah. Kita rubah betul, makanan itu betul-betul yang memang bisa dikonsumsi langsung. Artinya seperti obat-obatan pun bukan lagi Panadol, bukan lagi Bodrek. Kalau Panadol nunggu saya sakit kepala dulu kan gitu, harus diminum. Kalau enggak, 2 tahun itu ya bisa lah expired lalu dibuang. Kadang saya melihat di beberapa tempat sampai numpuk
ratusan box Panadol dan sebagainya, kebuang juga. Minyak kayu putih bisa sampai 500-an botol, numpuk semua, expired semua. Gitu. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Karena kemanfaatan dalam derma itu apabila barang itu bisa digunakan langsung, memiliki kemanfaatan keberlanjutan gitu. Nah kalau begitu terus dibuang kan, Panadolnya dibuang, minyak kayu putihnya dibuang. Ini kan kasihan yang berderma. Maka kenapa di sini kami mengalokasikan ya dalam beberapa bentuk, itu pun tidak semua. Ini untuk kebutuhan yang beberapa kebutuhan, kalau tempat mandi dan sebagainya itu untuk kebutuhan setengah tahunan aja. Biasa kita bikin 1 tahun. Kita udah hitung jadinya kebutuhan-kebutuhannya untuk sabun pel berapa per bulan itu udah dihitung. Jika butuh setahun berapa, yaitu yang dibeli. Lah sisanya bagaimana? Ini yang penting. Sisanya wihara ini nggak cuma 1 tahun bertahannya, kan mau bertahun-tahun. Sisanya itu mereka tidak dalam bentuk barang langsung, gitu. Nah, dalam bentuk dana berupa uang itu, yang nanti ini akan untuk keberlanjutan berikutnya. Kalau dibelikan rinso saat ini semua untuk 1 tahun, ya kadang-kadang expired juga, rusak juga. Kalau nggak expired dia keras, susah dipakai juga. Hal-hal konteks seperti ini perlu diperhatikan ya, agar memiliki kemanfaatan yang besar gitu, yang besar. Sehingga di sini pun kita mulai untuk memberikan satu pemahaman-pemahaman konteks yang lebih konteks, sehingga butuh keberlanjutan ke depan. Loh, ada lagi yang bertanya, loh perawatan wihara itu apa? Ya kalau dulu itu mereka itu di situ katakan berderma tempat tinggal. Nah, kalau tiap tahun ada mau berderma wihara, 1 tahun, wihara 1 aja kita ini belum jadi-jadi kok gitu. Apalagi mau ngomong persembahan tempat tinggal, mau tiap tahun bikin wihara, siapa yang mau pakai, siapa mau nempatin. Ya diarahkan yang lebih tepat kepada apa? Perawatan wihara. Perawatan wihara itu apa? Banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu sangat konteks untuk bayar listrik ya, untuk beberapa aktiviti tenaga profesional dan sebagainya. Butuh keberlanjutan yang panjang gitu. Nah, maka ini penting dipahami gitu, sehingga bentuk-bentuk yang teks itu perlu kita pahami secara konteks, saya kira gitu, perlu dipahami secara konteks. Jubah juga paling tidak sudah mulai juga kita untuk arahkan yang lebih konteks. Jubah pelan-pelan, masih belum bisa, banyak protes, jangan dulu, toh kalau jubah nggak ada expirednya gitu. Tapi selain jubah ini punya masa berlakunya gitu. Kalau jubah nggak ada expirednya, oke lah, tapi pelan-pelan diarahkan ke salah satu jubah aja dulu. Nah, kita sebut jubah katina, satu dulu diarahkan ke sana gitu, diarahkan ke sana. Yang lain yang belum puas beri pegang jubah dulu, tidak apa-apa. Nah, yang lain yang tidak pegang ini, dia akan pegang satu bentuk simbol sebagai tekad mereka berderma, misalkan makanan, nanti akan dapat ini kan, klik ya, ada gambarnya di sana, itu sebagai bentuk Anda mendermakan itu. Lah kalau semua tadi bentuknya itu, kalau ini teh, nah ini karena di sini ngetehnya tongji, batin-batinnya kasihnya tongji gitu kan. Tapi Anda bayangkan kalau ada 100 orang berderma tongji satu begitu 100 bok. Bayangkan, belum lagi nyimpennya, wiharanya jadi tempat tikus semua nanti. Ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ada pola-pola derma yang bisa dikecilkan menjadi alat tukar ya, alat transaksi, yang mana ini bisa diatur agar lebih mendapatkan kemanfaatan yang tepat untuk ke depan. Nah, ini harus mulai berpikir ke sana.
Seperti tadi misalkan makanan gitu. Ya karena di sini yang tinggal di sini cuma sedikit, bantinya ya mau pindah patah tiap hari juga mikir. Satu kali aja makanannya Anda bisa lihat segitu banyak. Gitu. Segitu banyak. Kalau makanan yang kering masih oke, kita masih gunakan untuk ketika ada sekolah minggu, ketika ada kegiatan, ketika ada retreat, selalu kepake kalau makanan kering. Maka sering kita arahkan pada makanan kering. Kenapa? Nah, tak kasih tahu rahasianya, karena digunakan untuk retreat di Padepokan. Maka seringkali diarahkan ke makanan kering gitu. Ya itu pun sebentar, satu program aja sudah habis gitu. Ya, tapi kita nggak bisa simpan lama-lama karena itu makanan. Gitu. Ini hal-hal konteks yang perlu dipahami, gitu. Yang kita diajari tentang perubahan oleh Buddha kok. Ya kita harus berpikir secara kontekstual dan berubah cara pandang kita untuk melihat satu kebutuhan wihara itu. Nah harus berubah gitu. Nah, misalkan pelita, misalkan persembahan pelita. Ya persembahan pelita ya wong namanya itu simbol, ya tidak perlu banyak-banyak, wong simbol aja kok gitu. Yang penting kan melakukan tekadnya tadi itu. Nah biaya akan semakin sedikit, bisa lebih mendapatkan keberlangsungan kemanfaatan apa untuk yang lain lagi, kebutuhan-kebutuhan yang lain lagi. Dan ini kenapa seringkali saya katakan bahwa Anda ke wihara harus punya manfaat. Dan saya sering sekali ketika pada para mereka yang berlatih menyampaikan latihan yang sungguh-sungguh, karena mereka berderma itu memang dengan keyakinan dan welas asih, atas dasar welas asih dan keyakinan kita ini berlatih dan belajar. Kalau tidak berlatih dan belajar itu jadi pencuri jadinya. Kan haknya bukan itu, karena mereka kan Anda menyokong wihara kan untuk kelangsungan ajaran ini untuk mereka yang belajar dan berlatih di wihara, gitu. Nah itu kenapa kami menuntut semua di sini ya harus belajar, harus berlatih seperti itu, agar gak jadi pencuri tadi, agar gak jadi pencuri. Nah selain itu hal lain yang kita pikirkan adalah ketika apa yang didermakan di tempat ini digunakan semestinya untuk kegiatan belajar dan berlatih dhamma, aktivitas atau bajik, maka kemanfaatan ini juga didapat oleh penderma. Kemanfaatannya berlangsung panjang. Maka seperti Anda berderma untuk perawatan wihara, ya, maka Buddha katakan nilai kebajikan yang tertinggi dari derma itu adalah derma tempat tinggal. Yang tertinggi gitu. Kenapa? Gini, kalau makanan begitu ada dalam makanan langsung dimakan selesai, kemanfaatannya untuk keberlangsungan dalam waktu yang pendek kan. Tapi kalau tempat tinggal, maka kalau Anda berderma untuk perawatan wihara, bayangkan wihara ini berjalan berapa lama, dimanfaatkan terus, digunakan dengan kemanfaatannya besar terus, dan ini menjaga sasana ajaran. Nah, ini buah-buah yang jadi penting kita mulai untuk melihat dari sisi kontekstualnya ya, dalam upaya melakukan dharma. Nah itu kenapa kita terus melakukan evaluasi dalam upaya dharma. Tujuannya ya ada mereka yang berpikir ini sengaja biar jadi uang banyak, wihara punya uang banyak gitu. Kadang mereka berpikir seperti itu. Loh iya, kenapa? Kalau bentuknya uang bisa disimpan untuk kebutuhan-kebutuhan keberlanjutan berikutnya. Kalau dalam bentuk barang langsung kayak tadi gitu, yang punya jangka waktu ya kerusakannya ya selesai, nanti wihara 3 bulan terus tutup. 3 bulan terus tutup. Nah, maka ini penting sekali lagi untuk kita memberikan satu pandangan-pandangan ya terhadap dengan peradaban yang baru ya, peradaban yang baru ini gitu.
Buah apa sih yang kita dapatkan dalam berderma? Nah, ini penting sekali. Penting sekali. Buah-buah yang didapatkan, yang pertama ketik buahnya adalah Anda hadir di sini melakukan derma, itu sudah buah dari Anda melakukan derma yang sebelumnya. Karena untuk melakukan kebajikan itu butuh kebajikan. Butuh kebajikan pendukung. Berupa apa? Kesejahteraan. Kesejahteraan, gitu. Ketika Anda bisa datang di sini saja, ya kan, dengan tubuh sehat, sudah makan, ya kan, berpakaian rapi, gitu. Batin Anda di sini tenang, itu sejahtera. Itu sejahtera, gitu loh. Itu kesejahteraan, itu buah-buah dari kedermawanan. Itu buah-buah dari kedermawanan, itu kesejahteraan. Lalu kesejahteraan berikutnya, Anda memiliki satu ruang lagi, yaitu barang yang akan Anda berikan sebagai derma. Ini buah dari kedermawanan juga. Buah dari kedermawanan. Lalu ketika Anda memberikan derma itu dengan pengetahuan, didasari pengetahuan, gitu. Bukan karena dorongan, ajakan. Kalau karena dorongan dan ajakan tanpa pengetahuan, ada apakah itu kebajikan? Ya, tapi tidak banyak kebajikannya itu, karena batinnya itu mengalami keterpaksaan, keraguan-raguan. Tetapi kalau bukan karena dorongan, ya, bukan karena ajakan, tapi karena melihat kemanfaatan. Oh, itu kebiasaan orang baik. Saya harus melatih ini sebagai orang baik. Oh, derma itu memiliki buah-buah kesejahteraan tadi. Oh, aku ingin hidupnya terus mengalami kesejahteraan, kemudahan, gitu loh. Tahu bahwa itu memiliki nilai bajik. Karena dorongan inilah, maka Anda melakukan derma. Jadi bukan karena dorongan dari luar, gitu. Ini yang kemudian Anda berikan. Karena pemahaman ini, pemahaman ini sebagai pengetahuan akan kebajikan dalam derma itu yang harus muncul, yang harus dimunculkan. Sehingga ketika melakukan derma, Anda memiliki buah yang berikutnya. Batin Anda itu bahagia. Batin Anda bahagia. Karena nggak ada keraguan-raguan. Nggak ada keraguan-raguan. Ketika Anda melakukan dengan batin yang penuh kebahagiaan dalam pemahaman kedermawanan, nah, seringkali mereka mengatakan begini, rasakan hal yang berbeda kebahagiaannya, gitu. Kebahagiaan yang berbeda, kebahagiaan yang berbeda. Apalagi ketika mengerti Anda kemanfaatannya. Ketika Anda melakukan derma, ketika itu Anda tahu, muncul pemahaman. Anda melakukan derma ini untuk menyokong sangga. Sangga bisa bertahan hidup, sangga bisa berlatih dhamma, sangga menjaga, melestarikan dharma, sehingga ajaran Buddha terus terlestari sampai masa-masa nanti. Anda melihat ini. Anda melihat ini. Oh, nanti kalau saya tua, ya paling tidak ada yang bacakan parita kalau saya sakit, gitu. Kalau saya tua nanti meninggal, paling tidak ada yang bacakan parita nanti kalau masih ada wihara itu loh. Apalagi ada bantenya, nanti kan dibacakan parita sama bantenya, gitu loh. Oh, nanti paling tidak anakku, cucuku, kalau nanti dia itu mau belajar agama Buddha, wiharanya ada, agama Buddhanya ada. Bayangkan, kalau Anda memahami ini, oh iya, oh kalau berderma ini nanti, menyokong ini nanti, kemudian wihara ini akan terus ada. Kalau saya lagi
butuh mau belajar dhamma, mau belajar meditasi, ada tempatnya. Oh, aku mau belajar meditasi, ada tempatnya, ada yang ngajari, gitu. Banyak tempat sekarang ini, ya banyak tempatnya bagus-bagus, ya, tapi nggak ada yang ngajari meditasi, nggak ada bikunya, nggak ada bikunya, gitu loh. Nah, oh, itu anda pikirkan hal itu, kemanfaatan. Jadi ketika Anda memberikan dharma, manfaat saya ternyata, manfaat dharma yang saya berikan ini buahnya panjang sekali. Untuk diri sendiri tadi ada kesejahteraan, kepuasan, ya, kebahagiaan yang didapat, kebajikan untuk masa mendatang. Ditambah lagi terkait dengan menjaga ajaran ini, agama Buddha bertahan, terus bertahan. Nah kalau tidak, bagaimana agama Buddha mau bertahan? Dalam arti berkembang besar. Contoh saja tempat ini, kalau nggak ada yang bayar listrik, gitu, terus siapa? Gitu. Apalagi mau bikin wihara, kalau nggak ada yang derma, terus siapa? Sudah bikin wihara, maka saya selalu wanti-wanti sama pengurus, jangan asal bikin wihara tapi nggak ada kegiatan, pikirkan kegiatannya dulu. Nah, itu yang kita sudah rencanakan betul-betul. Berbagai kegiatan sudah kita siapkan, meskipun beberapa juga ngomel, wong wihara nggak ada kok bikin kegiatan tuh, Bante. Loh, wong banyak wihara yang bingung kegiatan, no? Banyak wihara bingung kegiatannya apa, gitu. Kita menata betul apa yang kita mau lakukan, kegiatan yang berdampak, yang bermanfaat tadi itu apa. Nah, mau bikin wihara itu ya sudah kegiatannya apa nanti. Jadi tidak lagi bikin wihara kita bingung kegiatannya apa, gitu. Itu yang kita pikirkan sampai ke sana. Agar apa? Dharma yang Anda berikan itu betul-betul memiliki kemanfaatan yang besar. Kemanfaatan yang bisa Anda dapatkan nanti Anda di masa tua, nanti Anda bahkan nanti oleh cucu Anda. Oh, ketika Anda nanti masanya nanti, iya, ini dulu berarti agama Buddha ada di Mojokerto ini ya dulu berkat nenek saya, berkat kakek saya ini. Dulu dia itu rajin ke wihara, menyokong para biku, dia berderma ke wihara. Ini bukan soal besar kecil derma, tetapi keterlibatannya kan ada. Wah, ini berarti warisan orang tua saya, agama Buddha sekarang ini. Kita akan mengerti itu. Kalau Anda mengerti itu, yang sekarang pun kita akan mengerti itu. Oh, kita beragama Buddha sekarang ini, ya, beragama Buddha sekarang ini dulu karena ada ini Kohojian ini yang orang sini ya, beliau ini, leluhurnya beliau itu menyopot agama Buddha di Mojokerto. Ada Mak Siam ini yang sudah sepuh, ini yang pasti juga dari maknya beliau itu sudah menyupport agama Buddha. Karena beliau menyupport agama Buddha itu sampai beliau sampai ke sekarang, sampai ke kita. Kalau ketika itu tidak ada yang mensupport agama Buddha, tidak bisa. Bahkan yang awal kali ini adalah leluhur kita dari China. Kalau China datang ke sini memper Buddha di sini, ya kita belum agama Buddha nih sekarang di Mojokerto. Kalau nggak ada masa agama Buddha yang ketika itu oleh leluhur kita dari Majapahit sampai ke Sriwijaya sana, yang mereka berdharma untuk menjaga kelangsungan agama Buddha, kita belum tentu beragama Buddha sekarang. Kalau nggak ada orang-orang seperti Sukong yang dengan kedermawannya sangat tinggi, ya agama Buddha nggak tahu pergelakannya sekarang bagaimana, apakah masuk kepercayaan atau agama gitu. Ada beliau-beliau punya kedermawanan berjuang. Beliau seorang biku, ya, beliau memiliki orang-orang dalam kantor politik, pergerakan politik untuk melegalkan agama Buddha kembali dan membangun wihara-wihara. Nah, kalau nggak ada beliau-beliau, kita nggak ada sekarang ini belajar agama Buddha. Termasuk yang sekarang ini Anda lakukan. Yang Anda lakukan sekarang ini, ya,
Itu bukan soal nilai besarnya seberapa, tapi ketika Anda melakukan derma, menyokong sangga, menyokong wihara, Anda sudah menanam kebajikan untuk anak cucu Anda yang nanti Anda nggak kenal, mungkin sudah nggak kenal, dan mereka juga udah nggak tahu Anda, tapi mereka merasakan kemanfaatan itu. Mereka kemanfaatan itu. Ini hal-hal penting, maka itu upayakan kita itu melakukan hal-hal yang kontak, yang memang bermanfaat betul-betul. Jangan sekedar simbolik saja, gitu. Tidak hanya sekedar simbolik saja. Ya bisa saja melakukan secara simbolik, lalu keluar biayanya banyak sekali, gitu. Keluar biaya banyak sekali. Puja pelita, biada besar, biayanya banyak. Cuma 2 jam makhluk dimatikan, biayanya ratusan juta. So apa itu? Kepuasan indria saja. Tapi ketika itu untuk pendidik, untuk beasiswa, nah, itu didanakan untuk wihara, untuk baristik, berapa bulan itu kepakainya? Wiharanya eksis terus. Kita mulai ruang budaya sangat terbuka sekali dengan berbagai perubahan yang luar biasa. Kita agama Buddha nggak boleh terkungkung dalam satu budaya lama yang itu membelenggu kita, gitu. Tetapi secara esensi lah yang kita jaga, esensi yang kita jaga agar ada keberlanjutan dan kemanfaatannya yang besar. Nah, termasuk Sanggadana Katina. Sanggadana Katina ini rangkaian tadi, rangkaian dalam masa retreat tadi. Para biku masih melakukan retreat, kontekstual sekali kan, gitu, sangat konteks sekali. Apakah kebutuhan sekarang ini untuk 1 tahun? Ya enggak cukup. Enggak cukup. Di sini 1 tahun itu pengeluarannya 300 juta lebih. Di sini 1 tahun, 1 tahun itu 300 juta lebih, 100 juta sudah 1 tahun wihara ini wihara sini toh, belum yang Padepokan. Baru sini saja 1 tahun itu 300, hampir 400 juta. Lah kalau kita dapat misalkan terkumpul dana 50 juta, lah 1 tahun tutup wihara. Jadi artinya bahwa kan dukungan ini bukan hanya pada saat Katina ini saja sebenarnya, tidak pada saat ini saja, gitu loh. Dan tidak dalam bentuk jubah saja. Dalam bentuk jubah ini jubah sudah banyak. Tidak dalam bentuk kalau makanan udah tiap hari di sini. Ibu-ibu di sini baik-baik di sini. Ibu-ibu di sini baik-baik sampai kita jadwalkan supaya tidak numpuk. Karena kalau tidak dijadwalkan, makanannya numpuk. Orang dijadwalkan saja, kadang-kadang masih ada yang double. Itu masih kita bagi-bagi di depan makanan. Padahal di sini yang tinggal di sini juga banyak, masih berlebih makanan. Apalagi kalau nggak dijadwalkan, makanannya numpuk. Maka kami berpikir dijadwalkan itu karena tujuannya supaya makanan itu tidak terbuang, gitu. Karena saya melihat banyak di wihara makanan kebuang, aduh kadang-kadang kasihan, gitu. Kadang-kadang kasihan makanan kebuang. Nah itu yang kita pikirkan. Di sini kita berupaya seperti itu. Bahkan di sini anak-anak kami itu tinggal di sini, kalau buang makanan ketahuan 1 porsi 100.000 didendanya. Jadi tabungan mereka bakal diambil untuk bayar 1 porsi 100.000 kalau buang makanan di sini. Nah, anak-anak di sini udah kita seperti itu paksakan. Supaya apa? Hati-hati betul. Karena makanan itu jeripayah dari umat, dari anda yang pagi-pagi bangun, ya kan, nyiapin makanan dibawa ke sini, itu kan hal yang tidak mudah. Nah itu hal-hal yang sangat penting sekali. Jadi wihara itu menjadi ruang budget yang besar sekali, ruang budget yang besar. Termasuk hari ini, apa yang Anda berikan hari ini walaupun tidak untuk kelangsungan 1 tahun, tapi kalau kita melihat keberlangsungannya, kesinambungan
tanya, ini berlangsung sampai generasi kita yang tidak tahu nanti. Walaupun secara bentuk materinya itu nggak sampai 1 tahun itu loh, secara bentuk materinya tidak sampai 1 tahun, tapi kesinambungan kemanfaatannya itu sampai kita yang kita nggak kenal lagi dan mereka nggak kenal kita lagi gitu loh. Ya seperti sekarang tadi saya katakan, dari beliau Sukong sampai ke kita, kita aja banyak nggak kenal Sukong kan sekarang kan, tapi sekarang Anda bisa beragama Buddha begitu bebas karena perjuangan beliau gitu loh, karena beliau didukung oleh orang-orang yang dermawan masa itu. Kalau enggak ya nggak bisa bergerak banyak untuk Indonesia. Nah ini termasuk apa yang akan Anda lakukan hari ini. Kalau berpikir secara materi ya jangka waktunya sebentar aja tadi gitu. Tetapi kemanfaatan dalam langsungannya ini sampai generasi yang besar sekali. Maka lakukan derma seperti ini ketika untuk para Manggadana itu betul derma yang didasari dengan pengetahuan yang cukup. Pemahaman tentang karma, bahwa ini perbuatan yang akan memiliki buah-buah kebajikan. Ada melihat kebajikan di sana berupa kesejahteraan, kebahagiaan untuk ajaran tadi. Anda memahami itu ketika Anda melakukan dharma. Jadi muncul sukacita di dalam batin Anda ketika Anda akan melakukan dharma, saat dan setelah itu muncul. Bahkan sukacita ini bisa Anda bangkitkan sewaktu-waktu ketika Anda ingin bahagia, Anda bisa bangkitkan Anda bahagia. Nah, bahkan kalau Anda mau pahami dengan baik, Anda bisa sekarang misalkan nih, nah suatu saat Anda melihat aktivitas wihara ya, memberikan support pembacaan parita dan yang lainnya, Anda bisa melihat, ada yang baca parita itu karena saya menjaga agama Buddha di Mojokerto gitu, karena ada saya menjaga. Anda ikut ambil. Kalau agama Buddha tidak disupport ya nggak ada yang baca parita nanti kan gitu, agama Buddhanya hilang hilang agama Buddhanya gitu loh. Ini hal-hal penting yang perlu dipahami dengan baik. Selain itu yang ingin saya tekankan, buah yang sangat penting, yang buah pada saat ini adalah manfaatkan wihara ini dengan baik. Terus saya ingatkan kepada Anda, melakukan dharma, Anda membuang biaya, membuang waktu, tenaga, energi untuk wihara ini, tapi tidak dapat manfaat apapun. Sayang. Maka gunakan tempat ini untuk baik kepada Anda. Jadi, berbagai kegiatan agar apa? Anda punya manfaat. Jangan sampai Anda itu rajin ke wihara tiap hari, dana makanan ke wihara gitu, tapi Anda nggak dapat manfaat apa-apa. Jangan. Manfaatnya apa? Pengetahuan dhamma, keyakinan Anda meningkat, Anda mudah bahagia, Anda mudah tidur. Kalau sulit tidur gimana? Datang ke sini belajar meditasi. Itu manfaat-manfaat yang sederhana lah gitu. Saat badannya pegel-pegel, yang pegel kadang-kadang bukan badannya, ininya. Nah, wihara menjadi tempat untuk belajar itu. Maka kalau ke wihara, ya ke wihara datang itu yang ditanyakan, Bante aku gelisah ini supaya tenang gimana ya gitu. Itu yang Anda tanyakan. Bante, saya ini sulit tidur, biar mudah tidur gimana ya? Badan saya pegel, kalau pegel batin saya ini jengkel sekali, sangat jengkel, dan saya pegel ini, gimana nih menghadapinya? Itu yang ditanyakan. Saya akan diajarkan cara-caranya berdamai bagaimana gitu. Contoh manfaat-manfaat seperti itu yang sangat konteks sekali gitu. Jadi Anda ke wihara akan mendapatkan manfaat yang baik gitu.
manfaat yang baik gitu, manfaat-manfaat yang betul-betul menunjang untuk perkembangan kebahagiaan batin Anda. Kalau wiharanya nggak bikin kegiatan apapun, tuntut saja. Lalu Anda sudah berderma kok, nggak ada kegiatan apapun, ya dituntut wihara. Gitu. Tetapi nanti kalau wihara di kegiatan Anda nggak ikut, ya dituntut lagi, Anda suruh ikut gitu. Anda suruh biar Anda punya manfaat, gitu. Biar punya manfaat. Sekali lagi, yang penting adalah manfaatkan wihara itu untuk belajar, untuk praktek dhamma, agar tumbuh keyakinan Anda, agar Anda semakin bahagia. Kalau Anda tidak semakin bahagia selama Anda ada di wihara, ada dua yang harus Anda tanyakan. Yang tidak memberikan manfaat untuk Anda, atau kita ini yang tidak pernah ikut kegiatan. Itu aja ditanyakan gitu loh pada diri kita. Kalau kita nggak semakin bahagia, agar apa? Agar derma-derma Anda itu tidak sia-sia di tempat ini. Nah, itu buah-buah yang mestinya secara konteks yang tentu akan mudah Anda dapatkan, yang harus segera dalam waktu-waktu aktivitas wihara itu Anda dapatkan gitu. Ya, ini saya kira yang saya berikan kepada Anda, dan saya mewakili sangga yang ada di wihara sini menyampaikan terima kasih mendalam atas segala dukungan Anda, baik ketika masa wasa di luar masa wasa selama 1 tahun ini. Anda mendukung tempat ini, Anda mendukung kami para sangga di tempat ini untuk berdiam, untuk belajar, untuk berlatih, untuk bertahan dalam upaya berlatih dharma. Dan atas segala dukungan Anda, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih mendalam. Semoga ini senantiasa memberikan buah-buah kebahagiaan, kesejahteraan hingga tercapai nirwana.